Halo, perkenalkan nama saya Ramli Yakob, NIM 218611185. Di video ini, saya akan mengimplementasikan suatu jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer. Sebelumnya, saya juga sudah mengimplementasikan suatu jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer, tetapi di video sebelumnya, saya hanya menggunakan satu router. Nah, di sini saya akan menggunakan beberapa router. Teman-teman bisa melihatnya, di sini saya menggunakan 4 router, terdiri dari total LAN-nya itu 6. Nah, sebelum kita mengimplementasikan di Cisco Packet Tracer, terlebih dahulu seperti video sebelumnya, kita akan menentukan IP address dari setiap PC yang ada. Nah, di sini kita akan menggunakan menentukan IP address setiap PC itu menggunakan metode VLSM, di mana saya juga sudah menjelaskan sebelumnya bahwa metode VLSM ini adalah metode yang mengurutkan dari LAN yang membutuhkan host paling banyak. Nah, kita akan mulai menentukan IP address itu mulai dari router 0, kemudian router 0 itu LAN yang paling banyak membutuhkan host itu LAN 2. LAN 2 itu kita menentukan IP address-nya, kita menggunakan IP address 196.168.1.0/29. Nah, mengapa kita menggunakan /29? Karena /29 ini blok subnetnya itu 8. Kemudian IP validnya itu ada 6. Nah, sedangkan di LAN 2 ini kita hanya butuh 4 IP. Jadi masih ada sisa 2. Kemudian masuk di LAN berikutnya yaitu LAN 1. LAN 1 IP address 196.1.1.0/8/29. /8 ini kita ambil dari blok subnet LAN sebelumnya. Tadi di atas itu 0 di atas tadi itu hanya 0 karena kan IP sebelumnya juga blok subnetnya 0. Langsung saya kita masuk di LAN 2 196.168.1.0/29. Untuk network ID-nya itu 2 network ID-nya itu 196.168.1.0/29. Broadcast ID-nya 196.168.1.7. Titik 7 ini kita dapatkan dari kita dapatkan dari network ID yang ada di LAN 1 dikurang 1. Jadi dapat 7. Kemudian sedangkan untuk range IP-nya itu mulai dari 196.168.1.1 sampai 198.168.1.6. Kemudian masuk di LAN 2, LAN 1, LAN 1. Kemudian LAN 1 itu 196.168.0/8/29. Network ID-nya itu 196.168.1.8. Broadcast ID-nya itu 196.168.1.15.15 ini didapatkan dari yang ini tadi di atas 8 ditambah blok subnet di blok subnet berikutnya itu 8, jadi 8 tambah 8 itu 16, 16 dikurang 1 itu dapat 15. Kemudian range IP-nya itu 196.168.1.9 sampai 196.168.1.14. Oke, kita masuk di router 2. Router 1, maaf ya, router 1. Yang ini router 1 kan tadi yang ini tuh kita beri nama router 0. Kemudian yang ini router 1. Router 1 itu LAN yang paling membutuhkan banyak host itu LAN 3.
Oke, di router 1 ini LAN yang paling membutuhkan banyak itu LAN 3. Nah, kemudian baru LAN 3, kemudian LAN 4. Nah, LAN 3 ini IP address-nya menggunakan dari 196.168.2.0/29. Broadcast ID-nya 8, subnet max-nya 248. Kemudian masuk di LAN 4 membutuhkan dua host. IP address-nya itu 196.168.2.0/8/29. Slash 8 ini sudah saya jelaskan tadi bahwa plus 8 ini didapatkan dari blok subnet sebelumnya yang ini. Kemudian blok subnet LAN 4 itu 8, subnet maksnya juga 248. Masuk di LAN 3 untuk menentukan IP address-nya itu 196.168.2.0/29. Kemudian network ID-nya 196.168.2.0. Broadcast ID-nya itu 196.168.2.7. Seperti sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa 7 didapatkan dari 0 ini ditambah dengan blok subnet berikutnya yaitu 8 dikurang 1 sehingga mendapatkan 7. Untuk range IP LAN 3 itu mulai dari 196.168.2.1 sampai dengan 196.168.2.0. Kemudian masuk di LAN 4, IP address-nya itu 196.168.2.0 plus 8/29. Untuk network ID-nya 196.168.2.8. Kemudian broadcast ID-nya mulai dari 19 broadcast ID-nya itu 196.168.2.15. 15 didapatkan seperti yang di atas tadi itu 8 yang ini ditambah blok subnet berikutnya dikurang 1 sehingga mendapatkan 15. Range IP-nya mulai dari 196.168.2.9 sampai dengan 196.168.2.14. Kemudian kita masuk di router yang kedua. Router yang ini. Oke, kita akan menentukan IP address di router yang kedua. Router yang kedua itu yang ini. Kita beri nama router yang kedua. Oke, di router kedua itu hanya satu LAN, yaitu LAN 5. Langsung saja menentukan IP address-nya. LAN 5 itu menggunakan IP address 196.168.3.0/29. Broadcast ID-nya itu 8, subnet max-nya 248. LAN 5 itu mulai dari network ID-nya itu 196.168.3.0. Kemudian broadcast ID-nya 196.168.3.7. Range IP-nya itu kita menggunakan 196.168.3.1 sampai 196.168.3.6. Kemudian router yang ketiga itu router yang terakhir, itu terdiri dari satu LAN yaitu LAN 6. IP address-nya itu 196.168.4.0/29. Blok subnet-nya itu 8, subnet max-nya 248, network ID-nya itu 196.168.4.0. Broadcast ID-nya 196.168.4.7. Range IP-nya itu mulai dari 196.168.4.1 sampai dengan 196.168.4.6. Setelah menentukan IP address dari setiap PC yang ada, kita juga akan menentukan IP address setiap router. Kita mulai dari router 0. IP address mulai dari router 0 menggunakan IP address 196.168.5.0/30. Kita menggunakan /30 karena /30 ini hostnya itu ada 6, kemudian IP validnya itu ada 4. Blok subnetnya itu ada hostnya itu atau blok subnetnya ada 4, sedangkan IP validnya itu ada 2. Subnet max-nya itu 252. Kemudian untuk router 0 network ID-nya itu 196.168.5.0.
Podcast ID-nya 196.168.5.7. Kita akan mempraktekkan dari contoh tabel routing yang sudah kita buat itu dari LAN 1. Misalnya dari LAN 1 itu dari router 0 itu LAN 1 ke router 1 LAN 3. Caranya itu default gateway-nya itu 196.168.5.2. Kemudian destination address-nya itu 196.168.2.0. Oke, langsung saja kita mempraktekannya. Oke, pertama-tama itu klik router 0. Kemudian pilih static. Nah, network ini itu network destination yang ini dan 3. Networknya itu 196.168.2.0. Untuk subnet max-nya itu 255.255.255.248. Kemudian next hop itu default gateway yang ini, tujuan. Default gateway yang ini tujuannya IP router yang ini, IP router tujuan, yaitu 196.168.5.2. Setelah itu kita pilih add. Oke, setelah pilih add, close. Kemudian kita klik router tujuan. Router tujuannya itu di LAN 3 router 1. Klik routernya, kemudian pilih static. Network ini adalah alamat pengirim, yaitu dari LAN 1 ini. Alamat pengirimnya itu 196.168.1.8. Kemudian subnet max-nya itu 255.255.255.248. 248 ini karena dia menggunakan /29. Kemudian next hop ini adalah IP router pengirim ini, default gateway ini. Kita isikan masuk 196.168.5.1. Kemudian klik add. Setelah klik add, klik close. Nah, kita akan mencoba mengirimkan paket dari LAN 1 ke LAN 3. Oke, kita akan coba. Nah, ini successful. Kita coba satu kali lagi. Ini valid, itu biasanya masih proses. Kita coba lagi, ulang lagi satu kali. Nah, successful. Kita akan coba simulasikan. Oke, paketnya berhasil dikirim.
Oke, kita akan mempraktekkan dari router 0 ke router 2, LAN 1 ke LAN 5. Nah, untuk mengirim paket dari router 1 ini ke router 1, LAN 1 ke router 2, LAN 5 itu harus melalui router 1. Karena yang mengenal router 2 ini hanya router 1. Sehingga untuk mengirim paket ke dari router 1 LAN 1 ke router 2 LAN 5 itu harus melalui router 1. Router 1 bisa menggunakan LAN 3 atau LAN 4. Nah, di sini kita akan coba menggunakan dari router 0 LAN 1 ke router 2 LAN 5. Terlebih itu harus dikirim ke router yang mengenal ini. Router 2 kan router 1, jadi harus dikirim ke router 1. Kita coba ke LAN 3. Seperti tadi kita harus klik router 0 dulu. Kemudian untuk network ini network LAN 3 itu 196.168. Network 3 itu titik 2.0. Kemudian subnet maxnya itu 255.255.255.248. Kita menggunakan 248 karena menggunakan /29. Kemudian next hop itu gateway yang ini, alamat router tujuan yaitu 196.168.5.2. kemudian klik add. Nah, kemudian untuk sampai ke sana ke LAN 5 itu harus dari LAN 3 router ini, router 1 ke router 2 LAN 3. Sehingga di LAN 1 ini kita mengkonfigurasi lagi, masukkan IP network yang di LAN 5 ini, LAN 5. IP networknya itu 192.168.3.0. Subnetnya itu 255.255.255.248. Next hopnya atau gateway-nya itu masih sama, itu 196.168.5.2 karena melalui router 1. Kemudian klik add. Setelah itu kita masuk di router 2. Di router 2 itu pertama seperti yang tadi itu, kita mulai dari network pengirim yang ini, network yang LAN 1 yaitu 192.168.1.8. kemudian subnet maxnya itu 255.255.255.248. kemudian next hop tujuannya, tujuan atau pengirim ini kan di sini tadi yang ini penerima, jadi alamat pengirimnya itu yang ini. Kita menggunakan alamat pengirim dari router 0, alamat router 0. Alamat pengirim itu 196.168.5.1, kemudian add. Setelah sampai di router ini nanti itu yang router 1 LAN 3 akan dikirim ke router 2 LAN 5, sehingga kita mengkonfigurasi lagi di statik, yaitu networknya kita menggunakan network LAN 5 yaitu 3.0. Kemudian subnet maxnya itu 255.255.255.248. kemudian next hop ini tujuan atau default gateway yang ini kan kalau pakai kan tadi itu misalnya paketnya sudah sampai di sini harus dikirim lagi ke sini. Jadi next hopnya itu 196.168.8.2. Setelah itu klik add. Setelah router 0 dan router 1 diisi alamat penerima, alamat pengirimnya, kita juga akan mengisi di router 2 alamat pengirimnya. Itu masuk di config, pilih static. Pertama itu kita masukkan paket yang dikirim dari LAN 1 tadi ke LAN 3 itu, maka di sini kita untuk meneruskan ke LAN 5 ini melalui router 2, sehingga network ini kita ambil network yang LAN 3 ini, yaitu
network LAN 3 yaitu 196.168.2.0. Kemudian subnet max-nya itu 255.255.255.248 karena menggunakan /29. Next hop ini alamat pengirim yang ini alamat pengirimnya itu 196.168.8.1 kemudian pilih add. Setelah itu kita konfigurasi lagi paket yang dikirim tadi LAN 1 ke LAN 3 itu. Jadi kita untuk LAN 3 untuk meneruskan dari LAN 3 ke LAN 5 itu kita konfigurasi lagi menggunakan alamat yang ini karena paket yang di sini dari LAN 1 inilah yang akan diteruskan LAN 3 ke LAN 5 sehingga untuk networknya itu kita menggunakan network LAN 1 yaitu 1.8 subnet max-nya 255.255.348. Next hop atau alamat pengirimnya itu masih tetap sama yang ini. Kemudian klik add. Oke, untuk mengirim paket dari tabel routing yang sudah kita buat tadi, tabel routing yang ini, lakukan hal yang sama seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya untuk mengirimkan paket dari LAN 1 ke LAN yang lainnya atau dari router 1 ke router 2 atau dari router 1 ke router 3. Bisa melakukan hal seperti yang sudah kita lakukan barusan. Sekian implementasi jaringan dari saya menggunakan Cisco Packet Tracer dengan routing statik. Sekian dan terima kasih.